seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak, Ya. saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya Itu, Pak. Iya itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1.
Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak, ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September.
Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan.
Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang
yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini.
Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU yang menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak, ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya.
Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah.
Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran.
Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU.
Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, gitu. Dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi presiden
Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, gitu. Dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan
terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Ida menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Itu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, gitu. Dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum, semua warga negara.
Dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua
bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur
selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim.
ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak usah di pengadilan.
Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah,
ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana.
Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ, ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata,
nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak?
ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak.
negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan
maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa
balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu.
Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung.
Itu aja Pak. Iya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko.
Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Iya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan nih Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan
di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak?
Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Iya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini
Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Iya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke.
apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Iya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Kan itu. Ya. Gitu.
Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya, Pak. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini enggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar.
Ya, ya, Iya, ya, gitu. ya, ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya, ya, Iya. ya, ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi.
konsekuensinya kalau nggak kembali uang kembali ya minta ditukar. Itu. Ya, gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan,
kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Itu. Ya, gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak.
Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi, konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Itu. Ya, ya, Iya, ya, gitu. ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan.
Gitu loh. Ya, ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya, ya, Iya, ya, gitu. ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya, ya, Iya. ya, ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat
bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO,
kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan.
kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini enggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya.
Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri,
banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal
gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut
Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh?
Tuhan. Iya, iya, Itu, iya. Pak. Iya, 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 itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya, ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya, kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya, ya, Iya, ya, gitu. ya, ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya, ya, Iya. ya, ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan.
Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Itu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi,
itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya Pak. Iya itu ya. Jadi 99. Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya. Semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya, kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Kan itu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak, ya.
saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya, Pak. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya, kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan
dikabulkan lah gitu kan. Gini Pak, Ya. saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya Itu, Pak. Iya itu ya. Jadi 99. Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak
gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan. Gini Pak, Ya. saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya Pak. Iya itu ya. Jadi 99. Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya, kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang.
seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak, Ya. saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya Itu, Pak. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya, kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1.
Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak, ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September.
Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu? Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan.
Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang
yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Itu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini.
Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya.
Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah.
Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran.
Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya Pak. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, gitu. Dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU.
Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi presiden
Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Itu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, gitu. Dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan
terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum, semua warga negara.
Dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua
bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur
selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim.
ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak usah di pengadilan.
Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Kan itu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah,
ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana.
Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ, ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata
nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Iya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak?
ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak.
negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan
maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa
balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu.
Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran Cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Kan itu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung.
Itu aja Pak. Iya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko.
Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Iya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan
di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak?
Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini
Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya.
Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Iya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar.
Itu. Ya, ya, Iya, ya, gitu. ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi.
konsekuensinya kalau nggak kembali uang kembali ya minta ditukar. Itu. Ya, gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Presiden Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang penampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan,
kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya, gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak.
Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Itu. Ya, gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh.
cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi, konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan.
Gitu loh. Ya, ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya, ya, Iya, ya, gitu. ya, ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya, ya, Iya. ya, ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita
apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya, cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya, gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO,
kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya.
Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Itu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran Cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri
banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Kan itu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal
gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut
Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh?
Tuhan. Iya, iya, Itu, iya. Pak. Iya, 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 itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya, iya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya, kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya, ya, Iya, ya, gitu. ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya, ya, Iya. ya, ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, dan seterusnya lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan.
Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya, kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Iya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi,
itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya, kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak. Negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak, ya.
Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya, Pak. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan
dikabulkan lah gitu kan. Gini Pak, Ya. saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya, Itu, Pak. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya, kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata. Nggak boleh dibawa ke pidana. Kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak
gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan. Gini Pak, Ya. saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya Itu, Pak. Iya itu ya. Jadi 99. Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang.
seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak, Ya. saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya Itu, Pak. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya, kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini, Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1.
Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak, ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September.
Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan.
Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang
yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, gitu. Dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya, itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya? Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung resiko. Dan resiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung resiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya. Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini.
Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan terakhirnya diduga berubah di laman resmi milik KPU. Nah, Tribuners, hingga saat ini ya, Idam menegaskan pihak KPU secara internal masih melakukan proses penelusuran. Idam pun menegaskan ihwal poin penting yang harus diperhatikan terkait informasi dugaan pendidikan terakhir Gibran yang berubah. Di laman info.pemilu.go.id terdapat dua hal yang berbeda soal info publik dan riwayat pendidikannya.
Terkait dengan riwayat pendidikan nih, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia bahkan menekankan data riwayat pendidikan itu digunakan oleh media massa untuk menyusun informasi terkait calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Beda halnya ya dengan informasi publik yang menampilkan bagian pendidikan terakhir ini yang saat ini menjadi sorotan. Diketahui informasi data yang berubah itu adalah yang disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di PN Jakpus pada Senin 22 September. Ia mengeklaim Tribuners, sebelumnya data yang muncul di laman KPU pada kolom pendidikan terakhir Gibran itu tertulis pendidikan terakhir. Dan kini informasi itu disebut Subhan telah berubah menjadi data S1. Subhan ini menggugat perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya ini melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran capres yang dahulu tidak terpenuhi ternyata dan diketahui oleh publik hingga sekarang. Seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya Pak? Gini Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah. Kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja Pak, negara hukum Pak. Lah kenapa Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan. Dan itu wasitnya hakim, ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Dari Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, dia menegaskan terkait dengan data pendidikan terakhir Gibran ini ya. Mereka menyatakan tidak sedikit pun berupaya menutup diri ihwal dugaan informasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini yang pendidikan